tantangan ini yang dihadapi Ya. oleh manajer investasi dan juga Apert gitu ya dalam menjual produk reksadana itu yang paling besar tuh tantangannya apa sih Mas? Ya, tantangan itu sebenarnya kalau untuk di pasar modal ya, itu nggak hanya di satu scope gitu ya. Artinya nih dari sisi bank pasti punya dia punya target sendiri lah ya. Karena kan kalau kita berkaca ke bank pasti dia punya banyak produk gitu kan ya. Mungkin saya nggak ngelihat dari sisi bank, karena mungkin kalau dari sisi bank, menurut saya nih orang-orang yang beli investasi khususnya reksadana di bank itu biasanya mereka udah familiar dengan satu produk. Jadi dia tetap akan terus melakukan investasi. PR-nya di bank juga sama loh. Dia agak susah menurut saya agak susah untuk fokus ke namanya satu produk. Karena dia punya tabungan, dia untuk DPK gitu ya, dia punya produk treasury product gitu kan, dia punya produk bank assurance gitu kan. Jadi agak kompleks sih kalau kita ngomong ke bank gitu ya. Tapi kalau kita berbicara dari sisi fintech ataupun dari sisi MI yang fokus on pasar modal gitu untuk literasi. Jadi menurut saya yang lebih chance yang paling besar ada di fintech dan MI. Bagaimana fintech dan MI bisa berkolaborasi untuk memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Nah ini yang menurut saya yang sangat penting ke depannya, bagaimana kita bisa masuk ke dalam namanya ekosistem. Oke, ekosistem ya. Iya. Jadi ekosistem itu nggak cuman sendirian gitu ya, jadi ada berbagai platform atau ini ya, jadi kayak apa ya, saya sih pernah dengernya yang di China itu loh, yang ada kemudian betul. Ada investing, kemudian ada digital payment-nya juga, betul. Jadi seperti itu. Mungkin apakah bisa gitu di Indonesia nih bisa terjadi? Harusnya menarik ya, karena dengan adanya beberapa payment, kita sebutnya apa itu ya, digital payment atau payment gateway lah gitu ya. Sekarang kan udah banyak ya beberapa payment yang memberikan kemudahan. Cuman again yang mesti jadi pertimbangan itu dari sisi akuisisinya nih. Akuisisi artinya ini harganya pas nggak buat misalnya orangnya investnya cuma 10.000 gitu ya. Kita contoh ngambil reksadana yang investnya bisa 10.000. Dan untuk biayanya segala macam kan itu mesti dihitung. Iya. Nah ini yang mesti kita jadi perhatian sama-sama. Kalau untuk menciptakan ekosistem yang menarik, harusnya semua kepentingannya bisa ditekan. Oke, jadi biaya-biaya itu seminim mungkin harusnya ya. Bener, karena kan memang mesti ngelihat lagi waktu si payment gateway kerja sama bank kan mungkin akan ada timbul biaya yang mungkin harus di absorb gitu ya, sama si payment ataupun sama si fintech-nya ataupun sama MI-nya nanti. Tapi melihat ke depannya kalau kita bisa membentuk suatu ekosistem dari pembelian, kemudian bayarnya juga cepat, terus kalkulasi NAB-nya juga jadi cepat, istilahnya proses jadi seamless, jadi smooth aja gitu, jadi orang akan lebih merasa wah keren gitu. Oke, berarti ini 3,4 juta investor akhir tahun ini optimis ya Mas ya? Harusnya melihat sekarang ya, apalagi kalau kita berkaca, kalau saya pribadi melihat ini momen yang nggak akan kita dapetin tahun depan. Momen yang nggak akan kita dapetin tahun depannya lagi, which is siklus 10 tahunan itu mulai kelihatan nih, which is timingnya ini sekarang sebenarnya. Ini yang kita lihat, harganya sangat menarik, kemudian aksesnya juga cukup menarik. Kita pernah tertinggi di 6.600 pada saat itu, pernah turun di 3.900, sekarang di level 5.200, which is saya melihat harusnya kedepannya akan menjadi suatu opportunity yang cukup menarik. Oke, jadi ada opportunity ya. Nah, terakhir nih Mas nih, pesan-pesan nih buat masyarakat, baik itu investor atau calon investor pasar modal khususnya reksadana yang yang mau berinvestasi di pasar modal Indonesia nih. Silakan Mas, pesan-pesannya.